Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekalian syukur kepada Allah SWT bahwasanya kita sekalian dikaruniai tetap iman dan Islam, sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga pada subuh ini kita bisa sholat subuh dengan jamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengaji. Semoga ibadah kita, masalih kita diterima oleh Allah SWT. Tolabul ilmi kita semoga mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Mari kajian ini kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para bapak dan para ibu, yang akan kita pelajari ini mengenai Isra Mi'raj. Yaitu surat Al-Isra ayat 1. Ini tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Suratul Isra'i, surat Al-Isra. Makiyatun, makiyah artinya diturunkan di Mekah, atau makiyah itu ayat-ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau ada ayat maupun surat, walaupun itu diturunkan di Mekah, tapi kalau sudah sesudah hijrah maka tidak dinamakan makiyah lagi, tetap dinamakan madaniyah. Seperti misalnya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Itu diturunkan di Padang Arafah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah ketika ibadah haji tahun ke-10 hijrah. Nah, itu tetap dinamakan ayat madaniyah. Jadi makiyah itu ayat-ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Illal ayati, kecuali beberapa ayat, yaitu ayat 26, ayat 32 dan ayat 57. Wa min ayati, dan dari ayat 73 ila ghoyati, sampai terakhirnya, sampai batas ya, 80 famadaniyatun, maka itu adalah madaniyah. Wa ayatuha, dan banyaknya ayat dari surat Al-Isra ini 111. Nazalat ba'dal qasas, diturunkan surat ini setelah surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhana, Maha Suci. Aitanziha, yaitu Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Alladzi asra, zat yang menjalankan bingabdihi, dengan hambanya. Ini yang dalam kurung ini ayat Al-Quran, yang di luar kurung itu tafsirnya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada waktu malam hari. Lafal lailan nusibah, dinasobkan. Sebab apa? Ala dzarfi, sebab lailan itu menempati sebagai dzaraf, atau bisa juga dibaca tidak nusibah, wong nggak ada harokatnya aja kan bebas. Nggak ada harokatnya aja bebas bacanya. Atau dibaca nasbun, nasab ala dzarfi, sebab berkedudukan pada dzaraf atau menjadi dzaraf. Dzaraf itu yang menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu, itu dzaraf. Nah, kalau ini lailan, malam,
maka ini menunjukkan waktu, berarti dzaraf zaman. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan oleh Allah, ya. Diperjalankan, alladzi asra, Allah zat yang memperjalankan bingabdihi dengan hambanya, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang memperjalankan itu Allah, nah sudah itu, seperti apapun itu bisa. Asal kita itu dasarnya iman terlebih dulu kepada Allah, sehingga kita bisa meyakini bahwa apapun itu kalau Allah itu bisa melaksanakan. Seperti di dalam surat apa itu kan Allah itu berfirman, fa'alul lima yurid. Allah itu fa'alun, yang maha bisa mengerjakan. Fa'alun lima yurid, Allah itu yang maha bisa mengerjakan apapun yang Allah kehendaki. Atau kalau dengan ayat yang secara umum, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap sesuatu apapun itu kuasa. Wal isra'u, dan Isra, sairul laili, berjalan pada waktu malam. Jadi di Arab itu ada ungkapan tersendiri kalau orang itu berjalan di waktu malam, itu namanya al-Isra. Seperti kalau di sini misalnya kalau malam-malam itu apa namanya tidak tidur atau apa namanya ya bermalam-malam, ya, apakah pergi ataukah hanya di rumah saja, itu kan istilahnya begadang. Istilahnya begadang gitu. Atau lagi kalau berjalan, misalnya berjalan yang seakan-akan itu hanya santai-santai saja dan tidak begitu ada tujuan tertentu, hanya untuk apa namanya refreshing. Itu kalau orang Jawa itu di daerah saya itu namanya klintong-klintong. Arab nyangdi, alah ming klintong-klintong. Klintong-klintong itu jalan-jalan, ya pokoknya refreshing gitulah, tidak punya tujuan tertentu. Ya namanya klintong-klintong. Nah itu jadi istilah di masing-masing bahasa, masing-masing daerah negara itu ada sendiri. Wa faidatu dzikrihi, adapun faidah Allah itu menyebutkan ini lailan, ya, bitangkirihi, dengan istilahnya itu bentuk nakiroh, dari lafal lailan ini. Ila taklili muddatihi, itu menunjukkan kepada sedikitnya masa perjalanan itu, waktu perjalanan itu. Karena apa? Karena memang kan Nabi diperjalankan oleh Allah, ya, minal masjidil harami,
dari Masjidil Haram ai Makkata, yaitu yang berada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu Baitil Muqaddasi atau Baitil Maqdisi, rumah suci, rumah yang disucikan. Dinamakan Masjidil Aqsa itu libukdihi, karena jauhnya masjid itu, Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas itu, minhu, dari Masjidil Haram, maka dinamakan Aqsa. Aqsa itu jauh. Nah ini kan karena diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu saja baru itu, ya, itu saja sudah jauh sekali. Dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj itu, kemudian menceritakannya tentang Isra Mi'raj yang begitu dengan waktu yang sangat singkat, pergi ketika masih malam hari, dan juga pulang sampai ke Mekah lagi itu juga masih malam, belum subuh. Dalam hadis ini kan hadisnya tidak satu. Ini nanti di bawah ini ada salah satu periwayatan hadis, periwayatan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu, maka waktunya itu sangat pendek. Padahal pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj, kemudian menceritakan Isra Mi'raj itu, ada orang kafir yang tidak percaya, karena kemudian dia menceritakan bahwa dia itu kalau pergi sampai ke Baitul Muqaddas Palestina itu dengan menaiki unta yang paling bagus dan jalannya paling cepat. Itu saja dari Mekah sampai ke Palestina atau Baitul Muqaddas itu 1 bulan. 1 bulan itu. Belum pulangnya, berarti 1 bulan lagi. Nah, itu kok cuma 1 malam aja nggak ada. Nah, tapi Allah yang memperjalankan kok. Nah, ini untuk menguji keimanan kita sekalian. Kalau sudah iman kepada Allah, ya apapun Allah itu ya sudah bisa. Fa'alun lima yurid. Alladzi barokna, yang kami Allah, ya maksudnya memberi barokah, khaulahu, di sekitarnya Masjidil Aqsa ini, yaitu bithimari, dengan diberinya, Allah memberikan bermacam-macam buah-buahan, wal anhari, dan sungai-sungai. Jadi di daerah Palestina itu memang tanahnya itu subur, tanahnya subur, termasuk yang disebutkan dalam surat At-Tin yang tadi saya baca itu, watini wa zaitun, buah tin, buah zaitun, itu juga banyak di daerah Palestina itu.
kurma, anggur, dan banyak pokoknya buah-buahan itu. Lah kalau di Mekah itu tidak tumbuh beberapa macam tumbuh-tumbuhan, akan tetapi buahnya yang banyak. Itu kalau di Mekah ya, tidak tumbuh pohonnya tapi buahnya banyak. Karena apa? Karena itu memang diantaranya ya doa dari Nabi Ibrahim gitu. Doa dari Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu tiba di Mekah, dan Mekah itu belum apa-apa itu. Mekah belum jadi kampung saja belum, pasar juga belum gitu. Itu Nabi Ibrahim sudah memohon kepada Allah, Robbi jengal hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah tempat ini suatu negara yang aman, damai, sejahtera, dan berilah rizki penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja dengan bermacam-macam buah-buahan. Jadi permintaan Nabi Ibrahim itu di Mekah itu yang diberi rizki dengan bermacam-macam buah-buahan, itu permintaan Nabi Ibrahim hanya yang beriman dengan Allah dan hari akhir saja gitu. Tapi karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah kepada siapapun, pada apapun, pokoknya Maha Murah kepada makhluknya semuanya. Karena memang ya sudah merupakan sifat kebaikan daripada Allah ya. Allah itu menciptakan makhluknya, kalau itu hidup maka ya kemudian dipenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk hidupnya itu. Bahkan itu ada yang diberi lebih. Apakah itu kalau orang, apakah itu iman atau kafir, itu menurut sekehendak Allah sendiri. Itu seperti itu. Ini menunjukkan kebaikan daripada Allah itu. Maha baiknya Allah seperti itu. Maka permintaan Nabi Ibrahim yang seperti itu kemudian ditolak oleh Allah. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Orang yang kafir akan aku beri rizki hanya sebentar, hanya untuk senang-senang sebentar saja. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, yaitu ketika hanya di dunia saja. Itu orang kafir. Nah, walaupun cuma sebentar ya, bisa untuk senang-senang, ya nyatanya orang kafir ya banyak juga yang mendapatkan rezeki yang melimpah sehingga bisa
betul-betul apa namanya istilah basa Jawane ya mubra-mubru itu ya, itu. Qalilan, tapi cuma sebentar ketika di dunia saja. Fa umatti'uhu summa attaruhu, kemudian aku paksa orang kafir itu ila adzabin nar, ke siksa neraka. Ya, tentu saja kalau kesiksa neraka itu kalau tidak dipaksa ya tidak mau loh. Wong masuk neraka kok sapa sing gelem. Walaupun orang kafir ya nggak mau, maka dipaksa. Tsumma attarahu ila adzabin nar wa bisal masir, dan itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Nah itu ya, jadi kalau di Mekah itu diantaranya karena doanya Nabi Ibrahim, maka di sana juga banyak buah-buahan. Lah ini di sekitar Masjidil Aqsa itu mendapatkan barokah dari Allah, diantaranya kadang tumbuh bermacam-macam pohon yang menghasilkan buah-buahan dan juga sungai-sungai. Linuriyahu, untuk aku Allah, kami Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah, hambaku, min ayatina, dari beberapa ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku, ajaibi kudratina, ini tafsirnya, yaitu beberapa keajaiban-keajaiban kekuasaanku. Jadi Allah menjadikan ada beberapa keajaiban-keajaiban karena memang kekuasaan Allah. Di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW hal-hal yang ajaib-ajaib. Maka kata-kata ajaib itu dari bahasa Arab itu. Memang banyak kata-kata serapan dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia itu yang dari Arab itu, karena memang orang Arab ya itu yang awal ya datang ke bumi Indonesia. Innahu, sesungguhnya Allah itu, huwa, ya Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Mendengar dan melihat kepada apa? Yaitu al-alim, Allah itu maha mengetahui. Karena mendengar, maha melihat, maka Allah itu maha mengetahui. Bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa ucapan-ucapan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan sifat Allah yang as-sami' al-basir yang ditujukan kepada khususnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, atau para nabi, para rasul itu maksum, artinya dijaga oleh Allah, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi, para rasul lainnya
itu semua adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan atas dari kehendak Nabi Muhammad itu sendiri, tidak lain, itu adalah merupakan wahyu. Walaupun itu kemudian sudah merupakan ucapan Nabi Muhammad, sudah merupakan kehendak Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, tapi itu semuanya adalah diperjalankan, dikehendaki oleh Allah. Maka itu merupakan praktek ya, atau aplikasi daripada wahyu itu sendiri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempraktekkan wahyu Al-Qur'an itu. Maka hadis-hadisnya itu kan kemudian diteliti, kalau memang itu orang-orang yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi itu orang yang memenuhi persyaratan sahih atau memang betul-betul dapat dipercaya, kemudian dia itu ingatannya kuat, cerdas, dan akhlak budi pekertinya bagus diantaranya, maka kemudian hadis itu dinamakan hadis, dikelaskan kepada hadis sahih. Jadi yang yang mengkelaskan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, itu bukan matannya daripada hadis, bukan ucapan daripada Nabi Muhammad SAW, itu bukan, tapi orang yang meriwayatkannya. Itu seperti itu. Nah, jadi dulu kalau guru saya mengatakan itu hadis dhaif itu jangan dikatakan bahwa itu bukan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jangan. Hadis dhaif itu tetap itu ucapan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu. Dulu guru saya mengatakan seperti itu. Guru saya itu juga ahli hadis, itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari Jombang. Beliau itu guru saya itu kalau menceritakan tentang Nabi Muhammad dan menceritakan tentang sahabat-sahabat ya, wah itu kaya koncone dhewe. Sampai seperti itu. Ya, jadi ahli-ahli hadis itu seperti itu. Artinya itu rijalul hadisnya itu sudah di luar kepala. Jadi sudah paham betul seperti apa Nabi Muhammad itu, dan begitu juga para sahabatnya. Fa'an'ama. Maaf, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fa'an'ama alaihi bil Isra, maka Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Isra itu. Al-Mustamili, yang mencakup
alastimaihi bil ambiyai, terhadap kumpulnya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi. Ini jadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW itu bisa bertemu dan berkumpul dengan para nabi yang telah lalu. Padahal nabi-nabi yang telah lalu kan sudah wafat, sudah wafat itu. Tapi bisa bertemu, bisa dialog juga. Nanti di dalam hadisnya itu ada. Wa ngurujihi ila samai, dan naiknya Nabi Muhammad ke langit. Wa ru'yati ajaibil malakut, dan Nabi Muhammad itu juga melihat beberapa keajaiban-keajaiban kerajaan di langit. Al-malakut itu kerajaan atau tempat di situ para malaikat. Jadi kalau tidak ke sana ya nggak ngerti. Bisa ke sana saja, kalau tidak diperjalankan oleh Allah ya nggak ngerti. Nyatanya para astronot itu ya orang kepethuk sapa-sapa. Wa munajatihi lahu ta'ala, dan berbisiknya secara langsung Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu, ketika Mi'raj nanti di Sidratul Muntaha itu kan bisa munajah itu matur berbisik, ya, langsung kepada Allah. Istilahnya kalau istilah kerennya dialog, ya, bisa dialog langsung dengan Allah. Maka Nabi itu yang bisa dialog langsung dengan Allah itu hanya dua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu di bumi, yaitu di Gunung Sinai atau Gunung Turi Sinin, itu Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu di langit sana, Sidratul Muntaha. Nah, ini jadi lebih hebat lagi itu Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu, nah ini sudah mulai menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj itu. Kita tambah sedikit sampai waktu suruh. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, bersabda, utitu bil buraki, aku disediakan gitu aja, disediakan buruk. Wahua, buruk itu dabatun. Kalau sekarang ya dabah itu ya kendaraan gitu aja lah gitu. Dabah itu sebenarnya kalau makna sebenarnya itu gegermetan. Gegermetan sing iso mlaku gitu, pakai kaki, atau dabah itu berjalan di bumi, itu dabah. Kendaraan gitu aja. Abyadun, warnanya putih. Fauqal khimari, lebih besar daripada keledai. Wadunal bigoli, lebih kecil daripada bigol. Bigol itu blasteran antara
keledai dan kuda. Kalau nggak salah itu ya mungkin ya sama saja lah gitu. Jadi pokoknya blasteran, jantannya itu kuda misalnya atau himar. Kemudian kalau jantannya kuda ya betinanya itu himar. Kalau jantannya itu himar, betinanya kuda. Itu kemudian lahir anak itu dinamakan bigol. Nah, bentuknya seperti apa ya, bisa dilihat di gambar kamus. Yadau hafirahu inda muntaha torfihi. Buruk itu kalau berjalan itu dengan menghentakkan kakinya, satu hentakan saja, itu satu hentakan, satu langkah itu inda muntaha torfihi, sejauh pandangan mata. Jadi begitu menghentakkan kaki gini, cek gitu loh, wus gitu. Wah, makanya ya kemudian dulu ada pesawat terbang itu yang kemudian dinamakan buruk. Dulu ada itu. Nah, pernah itu kalau nggak salah itu membawa jamaah calon haji. Lah kemudian jatuh di daerah India karena menabrak gunung gitu. Kemudian sampai sekarang sudah nggak ada lagi yang berani menamakan pesawat dengan buruk, tak kualat mungkin. Jadi satu hentakan saja, satu langkah itu sejauh pandangan mata. Farokibtuhu, maka sabda Nabi, maka aku mengendarainya, mengendarai buruk itu. Fasarobi, nah ini juga saro itu tadi Isra itu. Maka berjalan, buruk itu berjalan membawa aku hatta ataitu Baitul Muqaddasi, sehingga aku sampai di Baitul Muqaddas. Ini dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas. Farobatud dabata, maka aku Nabi ini menambatkan tali ikat, tali dabah atau buruk itu ya, seperti kuda, seperti keledai ya. Bil halakoti alati tarbutu fihal ambiya, pada sebuah kolong ya, yang para nabi itu sudah terbiasa atau biasanya menambatkan kendaraannya atau tali kendalinya itu di halakoh itu atau kolong itu. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada memang tempat parkir. Sudah ada tempat parkir kendaraan para nabi pada waktu itu. Lantas sampai sekarang masih atau enggak? Coba saja kalau ke sana nanti ditanyakan, mana tempat parkir kendaraannya para nabi itu. Nah, mengapa ini kok dicencang? Mengapa dicencang? Ya, karena kendaraan pada waktu dulu, nah itu kalau nggak dicencang ya nanti pergi, gitu. Kalau sekarang mobil saja kalau kalau parkir juga dicencang kok, dicencang dengan rem tangan,
gitu. Kalau nggak direm tangan ya mundur mau maju wujur. Nah, itu kan seperti itu. Kalau motor ya di standar kan berarti kan itu sudah dicencang. Tsumma dakhaltu, kemudian aku masuk ke masjid itu, Masjidil Aqsa itu. Fasholaitu fihi rak'ataini, maka aku sholat di dalam Masjidil Aqsa itu 2 rakaat. Padahal ini belum ada perintah sholat 5 waktu. Memang Nabi sudah diperintahkan sholat, yaitu sholat malam. Yang ada pada surat Al-Muzammil itu kan sholat malam. Itu sebelum sholat wajib 5 waktu diperintahkan, itu Nabi sudah diperintah dengan wajib itu juga sholat malam. Jadi dulunya itu sebelum 5 waktu itu wajib, yang wajib itu sholat malam, khususnya untuk Nabi. Itu berat itu. Ya coba dalam surat Al-Muzammil itu nisfahu, separuh malam, awingkus alaihi, atau dikurangi sedikit karena menjadi 1/3 malam, auzidhu, atau ditambah berarti 2/3 dari jam 11 misalnya ya, dari jam 12 atau jam 3 atau jam 11 sampai subuh. Itu Nabi itu dulu. Nah, kemudian ada perintah sholat wajib 5 waktu itu. Lah ini menurut riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, ini Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa ketika Isra itu bersama dengan para nabi. Di situ ternyata Nabi Muhammad SAW itu masuk ke masjid itu, di masjid itu sudah penuh orang, yaitu para nabi dan para rasul. Semuanya itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW karena akan melaksanakan sholat yang ditunjuk sebagai imam itu Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu itu kemudian Nabi Muhammad SAW itu digandeng tangannya oleh malaikat Jibril menuju ke tempat pengimaman. Malaikat Jibril mengatakan bahwa engkau Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi imam sholat, makmumnya para nabi itu. Nah, ini. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar setelah selesai sholat itu. Faja'ani Jibrilu, maka Jibril mendatangiku bi'inain, dengan membawa suatu tempat ya, gelas misalnya ya, min khamrin, yang berisi ciu. Ya, kalau di sini ya ciu itu aja, khamr ya. Satu gelas berisi ciu. Wa inain min labanin, dan satu gelas lagi, satu wadah lagi berisi susu. Kalau dalam riwayat yang lain lagi ada 3, yaitu min asalin, dan satu wadah atau satu gelas lagi berisi madu. Jadi khamr atau ciu, kemudian susu dan madu. 3. Fakhtartul laban, maka aku memilih laban, poan atau susu.
Kalau orang Jawa secara bahasa halusnya itu susu itu dibahasakan bukan susu tapi poan, pohan. Itu hanya apa? Memeras susu dari kambing atau dari sapi itu kan namanya ngepuh. Maka kemudian dinamakan pohan. Ya. Tapi kalau sekarang nggak terkenal, istilahnya susu gitu aja. Lah Nabi memilih susu itu. Ya. Qala Jibrilu, maka Jibril mengatakan asabtal fitrah, kamu mendapatkan kesucian. Nah, dengan memilih susu itu berarti suci, artinya itu suci juga untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Fitrah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum itu, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah pada fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah itu, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Maka Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jabang bayi yang dilahirkan, setiap manusia itu semuanya, siapa saja lahir dari kandungan ibu, apakah itu mukmin atau itu kafir atau munafik, itu fitrah. Fitrah semua. Fitrah itu artinya Islam. Bahkan di akhir-akhir ini baru saja barangkali Bapak Ibu juga sudah mendapatkan share-sharean. Orang sekarang itu kan banyak yang pinter-pinter. Diteliti bahwa di dalam hati manusia yang di situ ada fitrah, itu dikatakan bahwa fitrah itu Al-Quran. Di dalam hati manusia itu sudah ada Al-Qurannya. Gitu. Setiap orang yang lahir itu memang sudah dibekali Al-Quran. Itu baru dikatakan baru merupakan patron itu. Nah, seperti apa patron ini saya nggak ngerti juga, tapi dikatakan itu patron. Nah, barangkali bisa diduga kalau kita sekalian punya HP, itu di HP atau di hati manusia itu sudah ada aplikasinya, itu aplikasi Al-Quran itu tidak ada. Nah, tinggal itu nanti aplikasi itu dibuka atau tidak gitu. Nah, kalau dibuka kemudian dipelajari, lah baru itu akan bermanfaat kalau orang itu beriman. Makanya kemudian wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, itu baru apabila Al-Qur'an itu dibaca dan didengarkan dan diperhatikan, maka kamu akan mendapatkan rahmat baru itu. Kalau dibuka saja enggak ya enggak akan pengaruh apa-apa. Maka kemudian kan kita itu kalau diumpamakan HP kemudian karena di dalam HP itu sudah ada aplikasi Al-Quran misalnya karena sudah diinstal. Nah itu jadi sudah ada aplikasi, kemudian di situ kalau diinstal saja belum Pak. Diinstal saja belum, apalagi kemudian dibuka nah itu. Maka harus diinstal dulu, kemudian dibuka, kan gitu, dipelajari gitu. Nah di dalam kita itu misalnya sudah ada aplikasi Al-Quran itu, sudah ada aplikasi Al-Quran. Lah seperti HP itu, makanya HP itu boleh dibawa ke kamar mandi, ke WC boleh,
asal tidak dibuka. Asal tidak dibuka. Itu sama dengan kita. Kita itu kan juga boleh ke kamar mandi, asal di kamar mandi itu kita tidak membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran di kamar mandi atau di WC tidak boleh. Itu membaca itu dengan ucapan, dengan lisan. Kalau membatin, cuma batin boleh, batin itu boleh. Ya. Tapi kalau membaca nggak boleh. Atau kemudian itu ya sudah merupakan suatu seperti mushaf. Kemudian kalau HP itu dibuka, itu jangan seperti mushaf, nggak boleh itu. HP di kamar mandi dibuka, Al-Qur'annya nggak boleh itu. Demikian juga kalau kita kemudian membuka, kemudian membaca, ini tidak boleh. Nah itu ibaratnya seperti itu. Jadi fitrah. Ini Nabi Muhammad dengan meminum laban atau poan atau susu itu berarti fitrah. Memang ini semuanya akan diperjalankan oleh Allah itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, kehendak Allah mengenai fitrahnya manusia itu. Tsumma urijabi ila sama'i dunya. Nah, ini sudah mulai Mi'raj ini. Nah ini karena waktu karena waktu ya, saya kira ini aja dulu ya. Dan sedikit saya sampaikan bahwa hari ini itu tanggal 1 Sya'ban. Hari ini tanggal 1 Sya'ban. Kemarin Rajab itu hanya 29 hari. Jadi hari ini sudah tanggal 1 Sya'ban. Lah kemudian berarti 1 bulan lagi itu sudah Ramadan. Ini kok kayaknya nggak masuk tadi ya. Ya dah. Jadi nanti kira-kira sebulan lagi itu akan masuk bulan Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa Muhammadiyah itu sudah menentukan 1 Ramadan itu nanti jatuh bersamaan dengan tanggal 11 Maret ya, 11 Maret. Nah, itu karena Muhammadiyah itu memang berpedoman kepada hisab murni, hisab hakiki, wujudul hilal, bukan ru'yatul hilal, wujudul hilal. Hilal sudah wujud. Wujud ya, namanya wujud itu tidak mesti bisa dilihat. Itu. Nah, diketahui wujudul hilal itu dengan hisab atau dengan perhitungan, yaitu karena sudah berada di atas ufuk. Artinya ketika matahari itu terbenam, itu bulan itu masih di atas ufuk, itu belum ikut terbenam. Kan terbenamnya lebih dulu matahari. Ibaratnya gini, tadinya bersama gini. Kalau nggak salah itu ijtimak itu kebersamaan atau sejajarnya antara matahari dan bulan itu pada jam 16 lebih berapa gitu. Itu nanti pada tanggal 29 itu. Nah, kemudian ini terus ke barat, kalau di sini ya turun, di barat sana turun. Ini yang lebih cepat kan
matahari. Tadinya matahari di sini, kemudian bisa nyusul bulan, ini bulan, kemudian bisa bersama jam 4, kemudian matahari itu jalannya lebih cepat, kemudian sampai maghrib ini matahari ini terbenam, gini misalnya ini dataran bumi sudah terbenam gini, ini bulan ini masih tipis sekali dengan mataharinya ini. Nah, ini berarti ini matahari terbenam, bulan ini sudah ada di atas ufuk ini. Nah, seperti ini sudah wujud, tapi belum bisa dilihat. Itu bisa dilihat itu kalau sudah jauh, ada sekitar 2 derajat atau 3 derajat, itu baru bisa dilihat. Nah, kalau Nahdlatul Ulama itu pedomannya adalah ru'yatul hilal. Nahdlatul Ulama itu juga pakai hisab. Nahdlatul Ulama juga pakai hisab, bisa mengetahui kapan akan ru'yah, kapan akan melihat, itu dengan hisab dulu. Bahkan kalau yang saya ketahui itu bahwa Nahdlatul Ulama itu sudah sejak zaman dulu, ketika zaman kecil saya atau muda belia saya, itu saya sudah memperhatikan tentang itu, dan kalender-kalender dari Nahdlatul Ulama itu di belakang itu sudah ada almanaknya itu tentang hisab itu sudah ada itu. Nah, kemudian itu oleh Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulama memutuskan menetapkan tanggal itu bukan dengan wujudul hilal, tapi ru'yatul hilal, dilihat. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW itu juga melihat. Maka Nabi itu mengatakan sumu biru'yatihi wa aftiru biru'yatihi. Kamu berpuasalah dengan melihat bulan, dan beridul fitrilah atau berbukalah dengan melihat bulan. Itu seperti itu. Lah, oleh karena itu perbedaannya di antara cara gampangnya ya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah memaknakan ru'yah, melihat itu dengan hitungan ilmu hitung itu. Ru'yahnya itu dengan ilmu hitung. Tapi kalau Nahdlatul Ulama itu ru'yahnya itu dengan mata kepala. Nah, monggo saja, ini namanya fikih. Itulah yang namanya fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang. Itu berkembang. Nah, saya kira itu. Tapi insya Allah nanti pada Idul Fitri insya Allah bersama. Idul Fitri bersama. Karena ijtima'nya itu terjadi pada malam hari, kalau nggak salah jam 1, kalau nggak salah jam 1 malam, sehingga nanti sampai maghrib itu sudah sudah tinggi. Maka menurut perhitungan nanti berarti kalau Muhammadiyah itu lebih awal, nanti Muhammadiyah itu puasanya 30 hari, kemudian Nahdlatul Ulama itu 29 hari. Lah, mengenai pemerintah, maaf ini sering keliru ya. Jadi saya luruskan. Nahdlatul Ulama itu tidak mengikuti pemerintah. Itu. Nahdlatul Ulama tidak mengikuti perintah. Justru pemerintah yang mengikuti Nahdlatul Ulama kalau menterinya itu dari Nahdlatul Ulama, itu gitu. Maka dulu ketika menteri agamanya itu dari Muhammadiyah,
Fajar Malik, Malik Fajar. Nah, itu juga pakai hisab, pemerintah pakai hisab itu. Oh saya itu maaf, saya itu pemerhati kok, pemerhati tentang penetapan waktu tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah itu sudah sejak saya muda belia itu sudah pemerhati. Ya seperti dulu itu ada siapa Purotaman, banyak yang dulu sebelum seperti ini sering maaf itu ya, sering pada tanya sama saya kalau mau Ramadan itu saya ingat sekali Purotaman zaman namanya Pak Muhson itu berjumpa dengan saya di jalan naik sepeda. Nal napa mbah? Aku tak tekan sih. Napa? Iki posone kapan? Itu seperti itu. Ya inilah ya. Semoga bisa menjadikan pengertian dan menambah ilmu kita sekalian dan menambah iman takwa kita sekalian. Saya kira ini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak lebih ya. Ya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.